Shalom, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam kasih, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 13. Saya memberi tema, mengapa tidak meresponi kasih Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, ini menunjukkan kisah perjalanan hidup Raja Yoahas, Raja Israel dan bangsa itu, di mana mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Namun terjadi pertobatan, memohon belas kasihan Allah, dan Allah menolong mereka. Tetapi mereka masih tetap tidak menjauhkan berhala dalam kehidupan mereka. Di ayat 2 berkata begini, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menurut dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannya lah mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazael, selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan. Ini yang menarik ya, bahwa Yoahas memohon belas kasihan Tuhan. Dia boleh dikatakan bertobat, datang kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Belas kasihan Allah bagi umatnya, bagi raja ini sungguh luar biasa. Sekalipun Yoahas dan bangsa Israel melakukan hal yang jahat di hadapannya, tetapi ketika Yoahas datang dengan memohon belas kasihan, Tuhan pun mengabulkan permohonan mereka. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Artinya kembali mereka mengalami damai sejahtera, mulai aman, mulai tenang. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyerah masih berdiri di Samaria. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam penderitaan, dalam kesusahan, Yoahas dan bangsa itu baru datang kepada Tuhan. Setelah Tuhan menolong mereka, mereka tetap saja tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Mereka akhirnya kemudian jatuh lagi dalam penyembahan berhala karena mereka tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Menjadi peringatan bagi kita supaya jangan pada saat situasi sulit dan pada saat mengalami kesusahan, saat mengalami beban, saat mengalami pergumulan, penderitaan, kita baru datang kepada Tuhan. Kemudian kita mulai menyadari, oh ini semua karena dosa-dosa saya. Kemudian kita bertobat, kita datang kepada Tuhan. Nah, setelah kita luput dari masalah, setelah kita dibebaskan oleh Tuhan dari penderitaan itu, setelah kita mengalami mujizat Tuhan, ternyata kita tidak sungguh-sungguh datang kepadanya. Kita kembali lagi kepada perbuatan kita yang lama yang mendukakan hati Tuhan. Acap kali terjadi dalam kehidupan orang-orang yang menyebut dirinya orang percaya, orang Kristen. Pada saat dia sudah mengalami segala sesuatu yang baik, makmur, bahagia, senang, lupa kepada Tuhan, lupa kepada pemberi berkat, malah menjauh daripada Tuhan. Jangan kita izinkan berhala menguasai hidup kita. Hanya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang layak disembah. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi kasih Allah dengan benar. Kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita supaya dalam perjalanan hidup ini kita terus bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, tetap mengandalkan Dia dalam segenap hidup ini. Responi kasih Allah dengan benar. Jangan lupa kepada Tuhan. Segala sesuatu yang mau menjatuhkan kita sehingga kita jatuh dalam dosa, apapun bentuknya, singkirkan dalam kehidupan ini, singkirkan. Jauhkan itu. Apakah keinginan-keinginan dunia ini, atau budaya-budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah,
atau ikatan-ikatan kuasa-kuasa kegelapan itu harus kita singkirkan. Kita hanya mau fokus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.